Kompor pun nggak apa-apa. Kompor terlalu besar ya. Di bawah-bawah cetek. Iya. Kalau saya zaman dulu masih nggak punya duit gitu ya, bakar korek aja, bakar rokok aja pakai kompor loh. Nah, itu susah loh, Mas. Begini-begini keberongot, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan, namung budaya buat teman-teman Smoke People. Ya, balik lagi di channelnya Om Fred Table. Iya, Mas. Saya selalu bilang Om Fred ini selalu semakin hari semakin segar, semakin ceria dan semakin muda. Agak ngantuk sih. Ya, agak ngantuk. Habis kepanasan tuh dia. Jadi kita agak ngantuk sedikit nih. Ya, Smoke People, kita hari ini bakal bahas apa nih, Om? Kayaknya bakal bahas harusnya hal-hal yang mendasar tapi sering jadi kontroversi. Kebanyakan smoker ataupun sigar aficionado yang ada di seluruh Indonesia dan di dunia, Om ya. Yang paling sering dipermasalahkan tuh adalah masalah korek, terus masalah cutting, masalah ngisap, terus juga teknik penghisapan. Tapi hari ini kayaknya saya pengen ngobrol-ngobrol nih, Om, tentang masalah korek. Karena kebetulan waktu lalu saya tuh pernah bikin konten, Om, tentang sigar juga. Kebetulan saya pakai korek yang 500 perak itu loh. Oh, korek jres lah. Korek jres kalau orang korek jres. Korek gas. Bukan, korek kayu. Korek jres, korek kayu. Korek kayu 500 perak itu, Om. Ada yang komen, "Emang boleh ya pakai korek kayu?" Nah, itu tadi ada komen yang bilang, "Emang boleh ya pakai korek kayu? Bukannya pakai kalau bakar sigar tuh harus pakai korek khusus. Korek kayu pun harus bahannya khusus tuh. Harus dari kayu cedar, harus dari kayu apa gitu." Nah, saya pengen ngulas tuh, Om. Salah nggak sih kalau kita bakar sigar pakai korek kayu sebenarnya? Nah, sebelum kita jawab, kita mungkin sambil bakar ya, Om ya? Ya, mengisap sigar. Ya. Garis bawahnya bahwa ini versi Om Fred Table ya. Yes. Masalah benar apa salah? Ya, silakan teman-teman Smoke People yang menilai. Oke. Oke, kalau kita berbicara tentang korek kayu, yang harus diperhatikan adalah magnesiumnya atau kepalanya. Oke. Di sini itu kan ada kepala, artinya ini untuk pematiknya. Yes. Dari pematik akhirnya menjadi terbakar. Oke. Sah saja, dan bahkan untuk di awalnya itu sebelum ada korek gas ya, itu mereka pada pakai korek kayu, orang para penyigar gitu loh. Dan ini saya bilang korek kayu itu old style lah, Mas. Iya. Dan lebih nature lah. Lebih nature dan lebih apa ya? Otentik. Otentik, ya betul. Lebih otentik. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pembakaran magnesiumnya itu kita habiskan dulu. Oke. Jadi jangan sampai di saat kita Just gini ya. Nah, gini. Nah, just gitu langsung gini. Langsung dibakar langsung gitu ya? dibakarkan. Itu magnesiumnya nanti masuk ke cerutu. Dan itu bakal merusak rasa. Ya, merusak rasa. Jadi dibiarkan dulu sampai magnesiumnya selesai, habis. Nah, dari pembakaran ini setelah sampai di kayunya, itu baru kita buat bakar cerutunya. Jadi hilangkan dulu magnesiumnya, efek magnesiumnya itu ya. Iya, jadi bau itu magnesiumnya, bau belerangnya. Betul. Oke, jadi gitu. Oke. Berarti kan nggak ada masalah berarti, Om ya, kalau kita bakar sigar pakai korek apapun. Nah, kalau ini juga nih yang jadi perdebatan juga kadang-kadang. Bakar sigar tuh harus pakai torch. Nggak boleh tuh pakai korek gas biasa. Karena kalau pakai korek gas biasa nanti gasnya bisa merusak rasa. Ya, oke. Aneh juga tuh, padahal torch itu juga ada gasnya juga kan, Om. Jadi yang malah saya mau tanya lagi, sebenarnya torch sama korek gas biasa, korek tokai lah. Tokai ya. Tokai namanya ya. Nah, itu kan basicnya bahwa bahannya dari gas juga. Iya, bahan bakunya untuk membakar juga dari gas. Tapi kenapa torch menjadi pilihan yang lebih baik? Bukan dari bau gasnya yang hilang, toh sama aja kita kalau dikorekin gitu ada nyala apinya, gasnya terdistorsi, gitu loh, terbakar kan, jadi bau gasnya jadi berkurang jauh. Nah, kenapa pada memilih torch? Karena untuk membakarnya dia apinya lebih stabil. Bukan lebih kencang atau bagaimana, lebih kuat atau bagaimana. Saya lebih cenderung memilih torch itu yang single flame. Single flame ya? Karena pembakarannya itu bakar sigar itu jangan cepat, Mas.
Oh, harus dihangatkan harus dulu. dihangatkan dulu, kemudian baru dibakar pelan-pelan. Akhirnya memang pembakarannya menjadi sempurna. Kadang-kadang kalau kita menggunakan torch yang double atau triple, di saat kita belum fasih lah menggunakannya, kadang itu menjadi terbakarnya di dalamnya lebih cepat. Iya, daripada di pinggirannya ataupun di bagian luarnya gitu kan. Kadang-kadang di pinggirannya pun jadi malah jadi rusak. Oke, benar. Karena tidak dari double atau triple flame. Nah, kenapa saya lebih memilih torch yang single flame? Itu lebih aman, lebih lambat tapi lebih aman juga ya. Jadi sebenarnya basicnya di situ sih, Mas. Tapi kalau masalah bahwa itu bau gas atau tidak, hampir sama ya, karena korektor juga sama-sama punya gas juga ya. Nah, dan itu dari sisi lebih praktisnya sih, Mas. Nah, kalau pakai korek biasa, pakai korek gas biasa, ya kayak gini ya. Nah, pakai korek gas biasa begini ya, bisa, cuman hati-hati. Bahwa ini punya kelemahan di saat kita terlalu lama ngegasnya, bisa meledak, Mas. Bener, nah, iya. Sebenarnya yang diutamakan di situ sih, Mas. Ya istilahnya kalau kita ngorek pakai ini ya kita lepas lagi, tes lagi, lepas lagi. Jadi lebih aman juga buat dikorek supaya tidak meledak. Lebih ke situnya sih, Mas. Tapi overall secara kesimpulan, pembakaran pakai apa saja, kalau dia bisa mengalirkan api, itu nggak jadi masalah ya? Ya, selama kita membuang bahannya, artinya bahwa kayak tadi kalau korek kayu itu kita malesimi kita buang dulu, jangan kita jelas gitu langsung kita bakar gitu ya. Korek gas juga artinya korek gasnya di saat itu harus nyala dulu. Kadang-kadang kan ada yang di gitu baru jekrek gitu ya. Betul. Nah kita istilahnya kalau kita pertama kita ngegas korek gas jelas dulu, baru kita nyalakan. Oh berarti tekniknya paling simpel kalau kita pakai torch misalnya, pakai torch kita gini dulu. Sampai hidup ini walaupun nggak kelihatan kamera ya, sampai hidup baru ditempelkan ke sigarnya. Iya, dan itu jangan terlalu dekat. Artinya ya. Kalau saya stylenya itu tidak langsung semua langsung sampai akhirnya menyala. Tapi saya ada jeda. Artinya saya panasin dulu, kemudian saya berhenti, saya tiup. Jadi gini, sorry Mas. Boleh. Nah, ini belum belum dibolong. Saya cutting dulu. Kita V-cut ini. Nanti kita bahas juga tentang cutting ya. Setuju. Kontroversinya cutting tuh, V-cut, straight cut ataupun punch dan cutting lainnya itu nanti kita bahas juga. Tapi untuk saat ini kita bahas tentang pembakaran dulu. Kita cutting dulu. Monggo, Om Fred. Jadi ini triple ya. Jadi triple artinya kita harus hati-hati banget, jangan terlalu dekat karena ini flame-nya lebih kuat. Ya. Betul. Jadi kita gini-gini aja dulu. Ini karena banyak angin, jadi saya lebih dekat. Ini anginnya luar biasa loh. Anginnya kencang banget ini. Karena kita tuh lagi di outdoor, di luar, pas di pinggir sawah, Smoke People. Jadi kerasa banget anginnya sepoi-sepoi gitu loh. Jadi kadang ada orang yang ini, kalau saya posisi style saya begini, tapi ada orang yang begini-begini. Ya, bebas lah ya. Saya sering kayak gitu. Bebas lah ya. Ini harusnya nggak dekat ya, tapi karena ini banyak angin, mau nggak mau harus didekatkan. Harus didekatkan. Kalau nggak dia distorsi kena anginnya dia. Gitu Smoke People. Jadi kalau Smoke People yang di luar sana nggak punya torch, nggak punya korek gas ataupun jet flame ya jet flame gitu. Ya no problem, tetap bisa nyigar ya Om ya istilahnya, tetap bisa nyigar ya. Bahkan kita pakai istilahnya kayu kita bakar, kayu bakar gitu ya. Kita buat nyalakan sigar juga nggak apa-apa Mas. Kompor pun nggak apa-apa. Kompor terlalu besar ya. Di bawah-bawah cetek. Kalau saya zaman dulu masih nggak punya duit gitu ya, bakar rokok aja pakai kompor loh. Nah, itu susah loh Mas. Begini kebrongot Mas. Saya pernah sampai hilang gitu. Alis saya itu hilang tuh pas ini. Kalau bakar rokok itu kan kadang-kadang pas kita hisap kan flame-nya kan besar loh. Nah, itu sempat kebakar sini Om Fred gitu. Berarti intinya no problem. No problem. Korek apa aja ya. Tapi menghilangkan sisi
pematinya lah. Oke. Ada magnesiumnya kita hilangkan dulu. Oke. Ada gasnya kita coba hilangkan. Kita hilangkan sebentar. dulu gitu ya. Nah, gitu-gitu sih. Mau bebas, habis itu Mas sekali. Wah, ini gasnya habisnya. Ya juga mungkin kalau untuk korek gas itu yang rawan juga kadang-kadang habis ya Om gasnya ya. Dan kadang-kadang juga susah, jadi nggak maksimal pembakarannya ya. Jadi usahakan kalau bisa, itu juga mengamankan kenapa kita harus pakai single flame ya. Karena single flame lebih irit lebih juga irit sih. daripada triple flame ya. Ya. Itu smoke people. Jadi istilahnya mau pakai korek gas, mau pakai korek yang harga jutaan, mau pakai korek yang harga 500-an, mau pakai korek colongan temen juga ya. Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah Om ya. Apa habis itu kembalikan. Habis itu kembalikan, pinjem korek toh tiba-tiba dibawa pulang ya, curan rek namanya. Itu bahaya, itu kriminal. So berarti istilahnya mau sigar apa aja, yang penting cara nikmatinya sih Om ya. Cara nikmatin kita enjoy, do your own style sesuai dengan stylenya teman-teman. Kalau teman-teman nyaman pakai korek kayu ya sudah pakai korek kayu aja loh. Tapi kalau teman-teman nyaman pakai torch seperti ini yang single flame, double flame ataupun triple flame ya monggo silakan. Asalkan tetap tahu tekniknya. Ya, artinya bahwa hasil akhirnya bahwa pembakarannya menjadi rata, Mas. Yes. Karena itu akan mempengaruhi nanti pembakaran selanjutnya. Ya. Itu karena aja, kalau Mas. sampai miring pun dari apa ya, ibaratnya dari istilahnya dari tampilanmu jadi kelihatan jelek juga jadinya kan. Ya. Miring sana, miring sini, miring sana, miring sini. Dan itu juga berlaku mempengaruhi dari efek burningnya juga jadinya kalau miring-miring ya Om ya. Tapi jangan khawatir Mas. Miring yang canoeing kayak gini nih. Di saat kita awal pembakaran itu normal. Normal ya Om. Normal. Cerutu yang bagus itu dia akan bisa memperbaiki pembakaran sendiri, akhirnya merata sendiri. Nggak perlu terus akhirnya kita bakar lagi gitu ya, bakar lagi. Nah, kalau itu memang cerutu yang bagus, punya konstruksi yang bagus, dia pembakarannya dia akan memperbaiki dirinya sendiri, Mas. Burningnya akan memperbaiki sendiri. Akhirnya akan rata sendiri. Gitu. Dari segi pembakarannya. Iya. Itu juga ada pengaruh di sisi kita nyedotnya, Mas. Nyedotnya kalau nyigar itu kita nggak cepat kayak kita ngerokok tuh. Pas-pus gitu ya. Sedot lagi. Gini, itu tidak saya sarankan. Tapi nyedotnya tuh kita pelan-pelan aja. Slowly gitu aja. Gini, Mas. Jadi nyedotnya tuh nggak terus gitu ya. Enjoying ya. Selain kita bisa menikmatinya lebih nikmat, pembakarannya kan dia jadi pelan. Pelan, betul. Nggak terus cepat. Kalau kita nyedotnya cepat, dia pembakarannya jadi apa ya? Nggak merata. Terkejut ya ibaratnya. Jadi biarkan kita nyedotnya atau drawingnya itu lebih smooth aja. Iya. Itu jadi akhirnya juga membantu pembakaran juga. Gitu, Mas. Oke, kesimpulannya berarti nggak masalah teman-teman kalau teman-teman smoke people belum punya uang beli torch, artinya belum punya kemampuan untuk beli torch yang harganya di atas 100.000, di atas 200.000, nggak apa-apa. Bahkan ada jutaan loh, Mas. Bahkan ada yang jutaan juga. Bahkan ada yang harga emang sampai tembus di angka 13 juta, 14 juta gitu. Ya nggak apa-apa, teman-teman cukup beli korek kayu jazz gitu biasa yang 500.000, yang 500 perak, tapi tetap harus sesuai tekniknya. Buang dulu magnesiumnya, belerangnya buang dulu, baru nanti dibakarkan. Cuman memang resikonya agak lama dan cepat habis dan bisa panas juga Om ya kalau korek kayu ya. Ya, disarankan menggunakan korek kayu yang panjang, Mas. Yang panjang ya, yang kayak gini nih. Kalau teman-teman smoke people pengen lihat, nih dia kan panjang nih. Nih panjang segini. Ada juga yang lebih panjang lagi gitu loh smoke people. Jadi bukan masalah ukurannya, karena dia panjang terus kayunya bagus, enggak. Karena biar lebih lama aja apinya terbakar. Yang terpenting adalah buang dulu magnesiumnya, belerangnya, baru tempelkan ke sigarnya. Begitu juga dengan torch. Buang dulu gasnya sampai dia benar-benar hidup, baru dibakarkan ke sigarnya. Ya, jadi bukan kayak terus gini. Tas dibakar di situ ya. Gitu ya. Tapi biar aja, gini baru. Sampai benar-benar apinya dipastikan menyala dulu dan stabil, baru nanti tempelkan ataupun
bakar sigarnya perlahan-lahan dan kalau bisa rata, jangan ditempelkan secara dekat ya. Karena secara dekat nanti dia akan bernit, gosong gitu jadinya. Akan gosong teman-teman sigar lover. Tadi Om Fred juga sempat menyinggung tentang inhale ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas selanjutnya masalah menghisap sigar. Itu banyak banget juga perdebatan Om sebenarnya. Sigar tuh sangat diharamkan untuk di-inhale, sangat diharamkan untuk disedot kayak rokok. Karena itu bukan cara menikmati sigar. Nah, itu juga kita akan bahas, kita akan ulas juga. Bahkan nanti secara detail sampai ke arah kenapa sih sigar tuh nggak boleh di-inhale. Nah, itu Om setelah Fred ini. Table Style. Om Fred Table Style ya pastinya ya, Smoke People. Kita tidak berbicara benar salahnya. Atau salah, betul. Tapi menurut kita itu yang terbaik. Yes, itu yang terbaik dan balik lagi sesuai style kalian, sesuai dengan ya istilahnya kalian enjoy seperti itu ya nikmati aja. Dan juga nanti mungkin ada saran-saran juga dan tips and trick juga yang akan kita berikan kayak ini tadi. Jadi tetap jangan lupa subscribe channelnya Om Fred Table. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain dapat insight baru, yang pastinya insight baru, ilmu baru tentang dunia tembakau dan khususnya dunia sigar. Oke, cukup sekian video dari kami. Semoga nanti ke depannya kita bakal bikin video-video yang menarik lagi. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channelnya Om Fred Table. Oke, thank you. Love Indonesia and You.